Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang kami muliakan para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Al-Hijrah, sekaligus kami izin untuk berdiri di atas panggung, imam masjid, para pengurus masjid, adik-adik remaja masjid, ibu-ibu anggota majelis taklim, hadirin hadirat, jamaah salat isya dan tarawih malam hari ini, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian, kita mungkin beberapa hari di belakang sudah sering mendengar ayat tentang kewajiban berpuasa, yakni ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dan seterusnya yang ujungnya itu adalah la'allakum tattaqun, yang mana bahwa diwajibkan bagi kita orang yang beriman ini untuk berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu, dengan tujuan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini kecil, sementara nilainya lebih kecil, dan akhirat itu khairul liman ittaqa, lebih baik, sangat baik untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya kalau kita kaitkan dengan ayat tentang puasa, bahwa tujuan kita berpuasa adalah untuk meraih ketakwaan, untuk menjadi seorang al-muttaqin, maka menurut ayat yang setelahnya saya bacakan tadi, pada hakikatnya adalah orang al-muttaqin itu tengah mempersiapkan diri kehidupan akhirat dengan sebaik-baiknya. Ayat ini mungkin oleh sebagian yang tidak suka terhadap agama Islam menganggap ajaran Islam ini mengesampingkan dunia, sehingga dianggap orang Islam ini susah majunya. Ini hati-hati, ya, ada yang menyebutnya inklusif dan sejenisnya. Kalau kita kaitkan dengan surat Al-Qasas ayat 77, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mendengar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Ayat ini menjelaskan benar bahwa seorang yang beriman, seorang yang muslim itu diperintahkan oleh Allah untuk mencari kehidupan akhirat, berburu kehidupan akhirat, berbekal untuk mempersiapkan diri menghadapi, memasuki kehidupan akhirat. Akan tetapi wala tansa nasibaka minad dunya, jangan
melupakan juga kehidupan dunianya. Memang benar, tidak salah kalau ada yang menafsirkan bahwa ayat ini cenderung bahwa kita harus lebih memperhatikan jangan melupakan akhirat ketika kita ada di dunia ini. Nah, tetapi ketika ada di dunia ini juga kita tidak boleh dengan ayat berikutnya. Namun sebelum saya membahas sambungan ayat berikutnya, kita harus tahu bahwa ayat ini, Bapak Ibu, kalau kita buka asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini itu adalah karena adanya kisah tentang Qarun yang hidup pada zaman Nabi Musa. Kisah itu disampaikan lagi oleh Rasulullah. Apa itu kisahnya? Bagaimana itu? Qarun itu mungkin sudah ada yang pernah menggali bahwa seorang hamba Allah yang asal mulanya dia adalah orang miskin, orang susah. Tetapi saat dia susah, saat dia miskin, dia rajin ibadah, dia solehnya luar biasa. Mungkin satu saat terlintas dalam benaknya kejenuhan dengan kemiskinannya, tiba-tiba dia minta doa sama Nabi Musa. Wahai Nabiullah, wahai Nabi Musa, tolong doakan saya supaya saya bisa kaya. Lah namanya Nabi berdoa kepada Allah. Serius Nabi Musa mendoakan Qarun. Dan doa Nabi Musa dikabul. Akhirnya Qarun kemudian bertahap menjadi orang yang kaya, bahkan sampai kaya raya. Dan ironisnya ketika dia menjadi kaya raya, kemudian dia malah hilang kesolihannya. Dia sudah mulai individualistis, nafsi-nafsi, hanya memikirkan diri sendiri. Dia justru tergelayut, tergoda, terfitnah dengan kekayaannya sehingga dia kemudian melupakan masjid. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, makanya turunlah ayat tadi, kelanjutannya dari ayat tadi. Di samping Allah menghendaki kita untuk berburu akhirat dulu, ya. Maksudnya disebutkan oleh Allah, burulah akhirat, kejarlah akhirat, tapi jangan lupakan duniamu. Ayat berikutnya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Artinya kita boleh kaya. Orang Islam tidak dilarang untuk maju. Orang Islam tidak dilarang untuk menjadi kaya raya, untuk menjadi pejabat tinggi, untuk menjadi konglomerat, tidak dilarang. Akan tetapi ketika sudah sukses, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, jangan lupa kamu harus tetap berbuat ihsan, berbuat baik. Berbuat baiknya di sini ada yang berbuat baik secara lengkap, baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Karena ihsan itu, wa ahsin itu kan dari kata ihsan, di mana kita tahu bahwa ihsan itu kita berbuat baik apapun bentuknya, apakah berupa ibadah mahdoh kepada Allah ataukah ibadah ghairul mahdoh dengan sesama manusia, tetapi kita tetap harus merasa dilihat oleh Allah. Itu kebaikan dalam arti ihsan. Jadi hatinya tetap kepada Allah. Sehingga kalau kita menggunakan konsep ihsan, meskipun kita punya kekayaan, insya Allah kita tidak pernah tinggalkan masjid. Insya Allah kita tidak pernah tinggalkan zakat mal, sodakoh. Kita tidak akan pernah tinggalkan berbuat baik, birrul walidain kepada kedua orang tua. Sesibuk apapun, kita berhati-hati bersikap terhadap kedua orang tua kita. Jangan kemudian menjadi jumawa, kemudian merasa sombong bahwa saya lebih kaya dari orang lain, kemudian dia menjadi lain sikapnya. Naudzubillah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik.
Wala tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Berikutnya, nah ini sebenarnya luar biasa ini ayat, Bapak Ibu sekalian. Dan janganlah kalian merusak, ya, berbuat kerusakan di muka bumi, karena Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Kenapa kalimat ini dikaitkan dengan masalah kehidupan dunia, dengan kekayaan, dengan kisah Qarun? Karena kadang-kadang kalau sudah kaya, merasa super, merasa hebat, ketika sudah dirasuki setan, itu juga kadang, naudzubillah, berbuat yang tidak baik, berbuat yang membuat kerusakan dengan modalnya. Hati-hati, karena dia merasa punya modal, tersinggung sedikit, wah dia hancurkan ini. Karena dia merasa punya modal, tiba-tiba punya ambisi lain, dengan uangnya dia hancurkan itu. Kalau orang miskin berbuat kerusakannya paling, mohon maaf kalau kita bandingkan nih Pak, misalnya dia menebang pohon, ya, paling beberapa saja sesuai dengan kemampuannya, dengan alat. Tapi ketika sudah punya kekayaan, dia dengan uangnya dia menyuruh banyak orang menebang pohon sampai gundul, kan begitu gambarannya. Ini contoh saja. Begitu juga dengan kerusakan-kerusakan lain. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu marilah, karena kita memang sedang dibimbing oleh bulan Ramadan ini dengan puasa kita masing-masing, dibimbing oleh Allah tengah menuju kepada ketakwaan. Mari kita menuju menjadi al-muttaqin. Yang pertama, niatkan semua amal ibadah kita ini hanya semata-mata karena Allah. Kuatkan itu niatnya. Was-shaimu wa man shoma, atau was-shaimu yurai faqad asyraq. Kata Nabi dalam salah satu hadisnya, barang siapa yang berpuasa niatnya itu bukan karena Allah tetapi untuk manusia, untuk dipuji dan lain sebagainya, hati-hati bisa jatuh pada syirik. Termasuk ibadah-ibadah lainnya, ketika niatnya sudah mulai melenceng, hati-hati, maka perbaiki niat. Yang kedua, niatkan saja semua apa yang kita perbuat ini, kebaikan-kebaikan yang kita perbuat ini, apakah berbentuk ibadah, sholat, puasa, zakat, senyum kepada orang, membantu orang lain, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik dengan sesama di kantor, dengan tetangga, niatkan semua karena Allah. Kenapa seperti itu? Agar apa yang kita lakukan ini, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, ada nilai akhiratnya. Walaupun urusan yang kita lakukan adalah urusan dunia, tetapi ada nilai akhirat. Karena yang Allah perintahkan pertama itu kita harus mencari bekal di akhirat. Kemudian mari kita semua amal kita ini kita tingkatkan, ya. Kita tingkatkan, sudah perbaiki niatnya, kemudian karena Allah, dan niatkan untuk kebaikan. Untuk kebaikan, wa ahsin, dan seterusnya. Jadi bukan hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk kebaikan dengan sesama. Inilah ceramah yang saya sampaikan, mudah-mudahan kurang lebih 15 menit ini bisa mengingatkan kita kembali untuk meluruskan niat kita, untuk memperbaiki amal-amal kita agar bisa dinilai oleh Allah, yakni dinilai sebagai amalan akhirat, tetapi juga bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.